Halo Bedu. Halo Pak. Udah mulai apa nih? Udah. Halo Pak Jerry. Gimana apa kabar Du? Alhamdulillah Pak. Saya manggilnya Bedu aja ya? Iya nggak apa-apa Pak. Atau Bagas? Bedu saja nggak apa-apa. Saya malah nggak biasa manggil kamu Bagas. Senyaman Pak Jerry aja. Oh Pak. siap. Gimana perasaanmu Du? Deg-degan Pak. Iya ya, biasanya di balik layar sekarang Di depan. di depan layar. Iya. Terpaksa ya untuk jadi bintang tamu. Nah sebenarnya gini teman-teman, ini karena ada 2 video ke depan, nanti sama Bedu, kemudian yang berikutnya ada sama adik saya, karena kami kru. Nah besok kan tanggal 28 Oktober itu ada Sumpah Pemuda. Nah itu sekalian aja. Jadi kita aja, karena kita belum pernah ngobrol kan. Iya. Gitu kan Du. Benar-benar. Ya. Saya deg-degan sih Pak. Di samping mungkin karena ini ya, Tania belum mencari talent lagi gitu ya. Janangel pancen. Nah, gimana Du? Gimana Pak? Apanya ya? Saya juga bingung. Du, Iya Pak. Bedu ini kan ikut membantu di sini kan ya Du ya. Iya. Pokoknya jadi tim lah di Iya. tim Surakarsa Project gitu. Tapi sebenarnya Bedu ini juga sekarang sedang jadi daily worker ya Iya di benar Pak. salah satu hotel berbintang Di Jogja. 4, 5, 4 Pak. 4 ya. Iya. Yang ada di Ring Road Utara. Utara. Iya. Pojokan gitu ya pokoknya ya. Iya benar-benar. Itu ring berapa berarti? Wah kalau itu kurang tahu saya Pak. Hmm. Kurang tahu kalau untuk masalah ringnya itu. Hmm. Cuman tahunnya ya itu dekat bandara di Ciptokar. Ya. Rame ya Du. Kalau sekarang lagi rame Pak, rame banget. Dan Bedu ini jadi housekeeping ya? Iya, di sana. saya masuknya departemen housekeeping Pak. Housekeeping yang bagian Saya room attendant. room attendant, bukan Iya. yang public area. Bukan. Room attendant. Saya kan mengamati ya perjalanan Bedu. Karena dulu waktu saya ngajar di mata kuliah housekeeping itu, Iya. waktu saya memperlihatkan video tentang cruise ship, Iya, benar. terus Bedu tertarik di cruise ship gitu. Benar Pak. Benar Sebenarnya sekali. kamu tertarik di cruise shipnya atau housekeepingnya sih Du? Saya tertariknya di cruise ship-nya. Cuman menurut saya cocoknya di housekeepingnya Pak. Housekeeping tapi pengennya yang di kapal pesiar. Iya, gitu. pengennya yang di kapal pesiar. Jadi sebelum masuk Parwi itu udah kayak tertarik sih buat masuk cruise ship. Jadi udah ancang-ancang itu loh Pak buat wah harus masuk Parwi nih kalau misalnya mau ke situ gitu. Tapi kenapa housekeeping tuh? Kenapa bukan yang lain? Karena awalnya saya itu ngelihat saudara saya Pak. Lihat saudara saya, terus saudara saya ada yang di kapal, terus saya tertarik, dan kebetulan waktu tanya departemennya saudara saya itu apa, dia bilangnya housekeeping. Gitu ya. Terus saya ikut Parwi dan ikut mata kuliahnya Bapak juga. Saya wah kayaknya ini sih yang cocok buat saya kayak gitu sih Pak. Jadi waktu semester 2 itu kamu langsung memutuskan saat itu. Mantapnya kapan tuh? Mantapnya untuk di housekeeping. Mantap untuk di housekeeping itu sebenarnya malah setelah OJT pertama. Oh, yang di yang di sana. Iya. Justru malah setelah OJT pertama karena benar-benar tahu kondisi kerjaannya gitu loh Pak. Benar. Kondisi pekerjaannya gimana di lapangan kayak gimana tuh baru setelah OJT pertama. Kayak gitu sih. OJT pertama kalian sama kan ya? Beda. Oh beda loh? Iya. Oh tak kira sama? Yang sama yang kedua, cuman nggak bareng. Oke. Gitu sih Pak. Tapi dulu OJT 1 housekeeping. OJT 1 housekeeping. OJT 2 housekeeping juga. PKL housekeeping juga. berapa PKL? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Terus sekalian sekarang ambil TA-nya juga housekeeping. Iya, saya pembimbing TA-mu. Ya. Iya, saya pembimbingnya. Ini Du, Ya, di sana kontrak kan berarti sekarang? Sekarang alhamdulillah kontrak iya. Selama 3 bulan. Terus Sementara. nanti ada perpanjangan gitu. Kalau masih bisnisnya masih pick up, tetap insya Allah diperpanjang sih kemarin katanya. Gitu sih Pak. Oke. Waktu PKL-mu itu kan di hotel yang sama dengan kamu kerja sekarang. Iya benar. Waktu OJT 2 beda. 1-2 beda ya? Iya 1-2 beda. Tapi ada perbedaan nggak Du? Dulu kan kamu OJT 1 sebelum pandemi tuh. Iya benar. OJT 2 juga sebelum pandemi ya. Iya. Baru pas PKL itu yang pas pandemi. Yang pas pandemi. Nah itu
ada bedanya nggak tuh? Kalau perbedaan sih dari proses pekerjaannya jelas jauh berbeda ya Pak, karena harus pakai APD segala macam kan, kita harus pakai masker, face shield, sama hand glove juga. Jadi ya selama bekerja kita awalnya saya nggak kebiasaan buat memakai seperti itu kan untuk proses bekerja kayak gitu, karena sebelumnya juga nggak pakai kayak gitu waktu sebelum pandemi. Jadi ya perlu adaptasi yang sangat-sangat berat, sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Apalagi pakai masker kan Pak, kerjanya kan otomatis perlu tenaga dan pengap gitu loh Pak. Awal-awal dulu, tapi sekarang udah mulai kebiasaan sih, karena udah kayak jadi lifestyle aja sih maskernya itu. Iya kan. Kalau saya kan karena pernah magang di housekeeping ya, itu kan ada jumlah kamarnya. Meskipun kamarnya itu vacant, tapi tetap harus dicek kan, tetap harus dimasukin gitu untuk ngecek. Nah, kalau kemarin ketika pandemi itu juga. Iya, ketika pandemi juga seperti itu Pak. Biasanya kalau kamar yang udah vacant itu harus biasa di cleaning lagi buat sebelum tamu masuk biasanya. Jadi ketika sebelum tamu masuk itu harus di clean dulu untuk memastikan nggak ada yang ketinggal atau apa yang kotor kayak atau apa gitu, harus dipastiin lagi biar nyaman tamunya. Iya. Gitu. Terus kalau sudah ini untuk nyiapin yang mau untuk ditinggali, setelah itu ada tamunya check out, bersihnya beda nggak dengan sebelum pandemi? Bersihnya kita itu sama kayak pakai APD, terus kayak nyemprot desinfektan di setiap ruangannya, sama kita ada nyediain protektif itu Pak, equipment buat personal. Jadi kayak masker, hand sanitizer, sama tisu basah. Itu disediakan hotel? Iya, disediakan hotel. Jadi nggak bawa sendiri gitu ya? Nggak bawa sendiri. Jadi ketika tamu lupa bawa kayak masker atau maskernya habis, kita sudah ada di kamarnya untuk satu set itu. Sanitizer sama masker sama tisu basah. Ya gitu sih Pak untuk sekarang. Tapi kan tamu kalau masuk hotel tetap pakai masker kan tuh? Iya, pakai masker. Sudah CHSE ya? Iya, sudah CHSE sertifikasinya juga. Nah, kemarin berarti bedanya apa? APD itu, terus sama penyemprotan disinfektan secara rutin gitu ya. Terus kan itu ruangannya tertutup tuh. Ruangan kamarnya, iya. Kamar, kan ada AC di situ. Iya, benar-benar. Nah, itu bersihinnya gimana tuh? Apakah kemudian jadi semakin sering dibersihkan atau malah sama seperti sebelumnya? Untuk AC-nya? AC. Untuk AC-nya biasanya itu kalau AC itu biasanya lebih kayak ke engineering sih Pak. Jadi kayak misalnya AC-nya ada trouble atau kurang dingin atau apa gitu, kotor misalnya ceilingnya, itu biasanya langsung dari engineeringnya. Kalau general cleaningnya tetap sama? Durasi? General cleaningnya tetap sama. Biasanya nanti ada waktu tertentu kalau general cleaning untuk kamar itu Pak. Biasanya kalau misalnya agak low season gitu biasanya baru general cleaning. Tapi kalau misalnya lagi high season kayak gini, kita melakukan pembersihan seperti SOP yang ada. Tapi kan pandemi tuh. Kalau malah nggak lebih sering dibersihkan ya? Karena untuk apa ya Pak? Untuk kamar-kamarnya dibersihkan cuman general cleaningnya yang beda. General cleaningnya beda. Karena kan kalau lagi rame gini kan tamu silih berganti toh Pak. Hotelmu rame berarti? Iya, rame alhamdulillah. Iya, saya sering lewat depan kok banyak mobil. Ya lumayan, keluarga gitu. Iya. Pada liburan sekarang. Malah yang di tengah kota malah nggak rame loh. Oh iya malah. Iya. Oh. Malah nggak begitu rame. Lumayan berarti ya. Banget. Tuh diminum. Ini minumnya juga berbeda ya. Karena stok air putih kita habis. Terus malas masak. Susu. Minum dulu. Oh iya, baik. Nggak jadi ASMR. Duh, saya mau tanya nih, masalah mindset. Housekeeping. Aduh, kok berat ini Pak? Nggak berat. Ini lebih ke ada nggak sih yang terus nganggep remeh gitu tentang housekeeping gitu? Kalau menurut saya ya Pak ya. Kalau menurut saya mungkin di luar sana ada beberapa sih, nggak banyak. Ya banyak, cuman nggak semuanya. Karena kan ya pekerjaan housekeeping itu pekerjaan ibaratnya ya kayak gitu kita kayak melakukan pembersihan area lingkungan hotel, kamar segala macam kayak gitu sih Pak. Tapi kan kemudian banyak yang menganggap bahwa housekeeping itu sama dengan asisten rumah tangga gitu, seperti itu. Padahal kan sangat berbeda dengan ART gitu kan.
Karena kalau di housekeeping sendiri sebenarnya yang kita pelajarin itu juga banyak Pak. Kita belajar chemical untuk misalnya pembersihan apapun itu kita juga butuh chemical kan, nggak sembarang chemical bisa dipakai. Harus ada misalnya untuk bahan yang seperti ini nih, lantai seperti ini harus pakai chemical apa yang cocok biar itu nggak merusak lantainya juga. Kita belajar mesin, kita juga belajar handle tamu kayak gimana, handle komplain gimana ketika ada tamu yang komplain ke kita tuh harus kayak gimana cara menanggapinya. Terus kita juga belajar making bed dan making bed itu sebenarnya nggak gampang menurut saya. Perlu perlu latihan yang cukup lumayan dan harus biasa sih kalau untuk making bed kayak gitu sih Pak. Jadi nggak sesimpel itu ya? Sebenarnya enggak. Karena kalau dilakuin ternyata banyak aspeknya yang harus dipelajarin. Jadi awal-awal, jadi selama magang 1, 2, 3 itu sebenarnya kalau saya kayak berproses gitu Pak. Untuk saat itu kayak magang yang pertama itu kayak untuk mengenal lingkungan kerja seperti apa, housekeeping itu seperti apa, lingkungan kerja di hotel seperti apa. Kedua itu udah mulai kayak ngenal kerjanya itu seperti apa. Ketiga itu lebih jauh lagi kayak kita main alat, kita belajar tentang chemical segala macam, cara membersihnya kayak gimana, chemicals yang digunakan apa kayak gitu. Nah seperti itu sih Pak. Kalau selama pengalaman saya Pak ya, kayak gitu. Ya benar sih, karena kalau cuma sebentar juga kurang ya di housekeeping itu sebenarnya. Makin lama malah makin asik sebenarnya dan makin tahu kondisi hotel juga sih. Iya. Karena yang paling tahu kan housekeeping kan sebenarnya. Betul. Tahu lingkungan hotel kayak gitu. Yang jaga rumah. bener. Housekeeping. Malah bukan security tapi bagian housekeeping. Ya benar sih, karena yang tahu kondisi di dalamnya seperti apa, terutama masalah menjaga kenyamanan kan. Iya, bagi tamu-tamu yang hadir. Nah, pernah nggak sih ada yang ngeremehin kamu Ngeremehin? Saya secara langsung gitu Pak. Kalau sampai sekarang belum pernah sih Pak. Alhamdulillahnya belum pernah. Jadi ya teman-teman atau keluarga juga support semua sih. Maksudnya saya cerita misalnya itu ya, ya emang kayak gitu. Terus kan ini mau jadi loncatan tuh. Iya. Ya kan? Insya Allah. Terus perpanjangan 3 bulan. Mau sampai kapan emangnya kamu loncatan ini? Nah kalau itu saya belum tahu sih Pak. Mungkin saya mau jalanin dulu aja yang sekarang. Kalau untuk loncatan masalah mau kemananya besok, semoga kalau bisa sih secepatnya. Tapi nggak dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan segala macam, nggak. Cuman jangan terlalu lama lah buat itu. Karena juga pengen segera sih. Gitu. Itu yang di kapal pesiar ya? Ya, karena kan ya yang pengennya saya lanjutnya setelah ini ya pengennya di kapal kan Pak. Karena mumpung kondisinya udah lumayan membaik, lumayan baik daripada sebelumnya dan mungkin kapal-kapal udah banyak yang berangkat. Nah itu bisa jadi lumayan kesempatan sih sebenarnya. Oke. Kembali lagi ke housekeeping tadi tuh. Yang kamu kerjakan di sana. Kalau tadi kan sudah ada masalah APD, kemudian disinfektan itu kan. Iya benar. Tapi kalau keluar masuk juga masih pakai cek gitu ya? Cek gimana maksudnya Pak? Ya cek suhu dan sebagainya. Iya masih. Cek suhu, hand sanitizer itu masih semua. Semua karyawan. Semua karyawan. Seragamnya gimana tuh? Seragamnya kita tiap hari ganti gitu loh Pak. Jadi kita pakai terus nanti ditaruh tempat laundry. Jadi nanti ada laundry yang pick up, nanti yang kemarin udah dicuci di itu. Sama kayak biasanya atau berarti sama kayak kondisi non pandemi ya? Ya atau biasanya dibawa sendiri-sendiri. Dibawa sendiri. Dicuci sendiri kayak gitu sih Pak. Kalau dicuci itu kalau itu nggak tahu saya. Dibawa sendiri malah kontrolnya jadi sulit kan? Iya sih mungkin. Kalau langsung dari hotelnya kan sudah langsung pasti akan di laundry akan dicuci gitu. Benar. Berarti kamu punya name tag Du? Name tag punya. Punya name tag. Pedu. Gimana Pak? Gak apa-apa, kamu guyang-guyu aja. Masih deg-degan? Gak terlalu Pak. Gak terlalu. Biasa aja. Cuman belibet Pak ngomongnya. Ya gak apa-apa. Biar lebih lama juga durasinya gitu kan. Biar gak cuma sebentar, masa cuma mau sebentar gitu kan. Bener. Kerjamu 61 ya? 61 itu 6 hari kerja? 51. 51? Iya 51. 5 kerja, 1 libur. Iya. Nanti tergantung itu juga sih Pak, jadwalnya rame atau enggaknya gitu. Kalau daily worker kan seperti itu.
Jadi kalau misalnya rame mungkin bisa ditambah jam kerjanya, kalau misalnya sepi mungkin bisa sedikit dikurangin. Oh. Bukan itu. Itu suara apa ya? Oh, luar. Oh. Ya udahlah, nggak tahu luar ada apa mungkin. Ada sesuatu. Oke, 51 itu tadi. Iya. Kalau jamnya kalau hari yang rame tetap masuk. Hari yang rame biasanya weekend sih, Pak. Weekend itu kalau misalnya kamu liburnya di weekend, nah itu nanti bisa dikomunikasiin biasanya. Kalau misalnya entah bisa maju atau bisa mundur sehari kayak gitu. Tergantung sih. Atau dilihat orangnya yang masuk ketika weekend itu berapa orang. Kalau misalnya udah lumayan banyak dan bisa libur, bisa teratasi, itu nanti bisa libur. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya mungkin harus mundur sehari atau justru malah dari seminggunya itu dimajuin. Dari seminggu sebelumnya udah dimajuin ntar. Yang libur dibuat libur, yang nggak weekend kayak gitu. Kalau di hotel biasanya. Berat nggak sih kerja di housekeeping? Kalau kamu kamu membandingkan dengan divisi lain yang ada di hotel. Kalau di hotel sebenarnya misalnya dengan FB service, FB product, FO, front office misalnya. Oke. Dibandingkan dengan mereka itu kan kamu milih housekeeping nih, gitu. Tapi setelah kamu masuk, sebenarnya kalau kamu membandingkan itu enak di mana? Atau lebih ringan di mana? Kalau menurut saya ya Pak ya, kalau udah masuk hotel tuh benar-benar emang hotel tuh kalau menurut saya kerjanya emang berat. Karena orang lain pada libur, kita harus tetap masuk, ibaratnya kan 24 jam terus kan kalau di hotel. Nah seperti itu. Terus begitu masuk kerja hotel, masuk di hotel, jadi tahu sebenarnya kalau ya awalnya saya mengira housekeeping itu paling berat justru. Karena kan harus handle tamu, bersihin kayak ini, kayak gitu. Nah itu justru awalnya saya mengira paling berat, tapi ternyata setelah makin kesini saya ngelihatnya justru semua divisi itu sebenarnya berat juga. Semua divisi itu sebenarnya kalau di hotel itu berat juga. Karena FO misalnya check-in-an rame, itu kayak harus benar-benar sabar. Kalau misalnya ada tamu yang telepon, atau request dari kamar, telepon dari kamar. FB ketika breakfast atau dinner ketika rame, itu kan pasti ribet banget. Dan housekeeping pun juga sama. Ternyata setelah makin kesini ternyata porsinya tuh sama. Ada porsinya sendiri-sendiri di setiap divisi. Hanya perannya yang berbeda. Perannya yang berbeda gitu. Ning karena kamu seneng di housekeeping ya jadi enak-enak aja. Iya, kebetulan juga lingkungan kerjanya juga enak. Jadi nyaman lah Pak sebenarnya. Kayak gitu. Iya sih di housekeeping. Saya dulu seminggu di housekeeping aja dah tahu informasi terkait dengan hotelnya. Orang-orangnya juga enak. Orang-orangnya asik-asik sih, asik-asik gitu. Dulu saya sampai tahu ini punya masalah sama ini, itu punya masalah ini. Jadi isinya orang-orang ngerumpi gitu malah. Jadi kerjaan itu kayak asik-asik aja gitu loh. Sambil ngobrol gitu. Kalau pas sendiri nanti ketemu lagi engko nyeritake sapa gitu. Ketika baru makan di kantin. Di kantin itu diem. Setelah nanti kembali baru ngobrol. Ngomongin orang lain gitu. Tapi ya karena kayak itu malah jadi asik sih. Suasananya menyenangkan. Jadi menyenangkan. Saya nggak tahu ya di divisi lain seperti apa. Tapi kalau orang udah seneng kan pasti nganggapnya semua akan menyenangkan kan. Yang dia masukin itu tadi. Wes. Jangan diem tuh. Iya Pak. Kalau diem nanti saya tuh takut nyerempet itu. Nyerempet itu misalnya nanti tiba-tiba menyebutkan apa yang tidak boleh disampaikan kan gitu. Apa misalnya di hotel misalnya nanti saya tanya masalah tamu, masalah apa itu kan malah nggak mungkin kan gitu tadi ya. Dulu ya karena waktu dulu D3 masih ada di UGM pariwisatanya. Itu kan banyak cerita lah gitu terkait komunikasi antara housekeeper dengan tamu, perlakuan tamu kepada housekeeper, itu ya macam-macam gitu. Bener. Saya dulu waktu waktu magang dulu itu malah nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Repot. Jadi pas yang satu shift itu yang satu shift pas shift itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris kan. Kebetulan waktu itu shiftnya shift sore jadi kan cuma dua orang. Ya berarti yang nggak ada cuma satu sih. Waktu itu saya bisa.
Tapi kan cuma berdua gitu. Yang satu padahal itu udah lama banget di hotel gitu kan, cah Kulon Progo tuh. Keren sih, orangnya keren, kerjanya cepet, jumpalitan tapi rapi dan bersih gitu loh. Nah terus waktu itu ngobrol ada turis dari Cina. Iya. Kuncinya itu ketinggalan, beliau pindah kamar. Kunci pribadi. Oh, kunci pribadi. Kami nggak tahu itu kunci apa gitu. Pokoknya beliau itu di sore yang sama barusan check in terus minta pindah kamar. Oh iya. Karena ada kamar yang di pojokan. Beliau sebelumnya dapat kamar di tengah-tengah. Pengennya yang di pojok. Nah, terus yang di pojok bisa akhirnya dipindah. Nah, kuncinya ketinggalan, wes saya dorong-dorong. Kono mas. Tapi asing ya Pak ya, tamu luar ya. Tamu luar. Belum malah ada yang bukan stay, itu malah wes koyo ngekos ya. Ada stay. Dari long stay dari Belanda 3 bulan. Wah. 3 bulan. Ya meskipun itu hotel bintang 3 ya tempat saya, tapi tetap aja 3 bulan itu. 3 bulan mahal banget. Lama itu di area Malioboro kan, apalagi itu di ring 1. Ya, kan. Kalau tempatmu yang long stay juga ada? Long stay ada, cuman biasanya yang long stay itu kayak bisnis gitu loh Pak. Tamu-tamu bisnis dari mana gitu, terus mungkin long stay mungkin seminggu 2 minggu gitu. Rata-rata seminggu sih rata-rata long stay-nya kayak gitu. Rata-rata seminggu? Iya, rata-rata long stay-nya seminggu. Untuk bisnis tuh maksudnya yang gimana? Melakukan kegiatan bisnis di dalam hotelnya? Enggak, biasanya misalnya tamu dari luar atau tamu luar mau ada kerjaan di Jogja. Luar ki opo luar? Luar Jogja. Okay, terus ada pekerjaan di Jogja. Jadi kayak mereka long stay berapa lama gitu. Stay di Jogja berapa lama dan di hotel itu kayak gitu. Kayak gitu sih rata-rata yang pada bisnis sih kalau yang long stay. Kalau yang keluarga mungkin paling lama 3 hari kayak gitu, 2 hari kayak gitu. Ketika weekend keluarga tuh rata-rata seperti itu. Tapi kalau kamu di housekeeping itu kan ada beberapa bagian tuh. Iya. Kayak Bedu kan di room attendant, kemudian ada yang public area. Iya benar-benar. Terus mungkin ada beberapa yang lain, mungkin laundry masuk di situ juga, mungkin ya. Terus ada gardener dan sebagainya. Nah, kerjaanmu dilukir nggak, Duh? Pernah nggak kamu kerja di public area juga? Kalau selama daily worker ini saya belum pernah. Cuman ketika dulu magang itu pernah. Pernah, justru malah kayak belajar harus tahu semuanya. Harus tahu area. Justru awal-awal harus ditaruh di area dulu karena biar tahu lingkungan hotelnya kayak gimana kan Pak. Tempat-tempatnya ini di mana kayak gitu. Jadi harus biar mengenal hotelnya dulu baru bisa dimasukin ke room attendant. Tapi pengalamanmu itu enakan di mana tuh? Room attendant atau di public area? Kalau saya lebih enak di room attendant-nya Pak. Oh kenapa? Soalnya kayak kalau kadang tuh kalau di public area tuh misalnya kita taksnya udah selesai semua atau projectnya udah selesai tuh kadang bingung gitu loh Pak. Bingung mau ngapain lagi ya gitu. Malah karena gabut ya? Nggak ngapa-ngapain gitu loh. Bingung mau ngapain lagi mungkin nanti pada akhirnya bantuin yang lain, jadi bantuin yang lain misalnya stripping soil atau apa kayak gitu. Jadi kayak gitu. Atau nanti misalnya ketika ada kontekan request atau apa baru lagi. Tapi kalau yang room attendant kan kita udah dapat task nih dari pagi ini. Nah itu selesaiin sampai pulang kayak gitu. Kayak gitu sih Pak. Jadi lebih nyaman di situ. Jadi kayak apa ya, kerjanya jadi lebih tertata. Bukan tertata sih, lebih jelas jamnya. Harus jam segini sampai segini, targetnya segini kayak gitu. Ya dulu saya hari keberapa ya? Hari ketiga magang kalau nggak salah. Itu taruh di public area kan, di lobby waktu itu sama yang posisi paling tinggi di housekeeping waktu itu bukan manajer housekeeping, EHK, tapi bukan eksekutif housekeeper tapi ke asisten. Asisten eksekutif itu yang paling tinggi di situ ya. Beliau ngajak gitu, ayo mas coba gitu, tapi jangan malu ya gitu. Ya saya nggak malu lah, ngapain gitu kan. Terus dibawa ke lobby gitu kan. Ya biasa-biasa aja, nyapu. Terus kebetulan karena lobbynya nyambung dengan restorannya, tempat makannya kan juga itu dibersihkan juga itu. Tapi setelah itu ngapain saya? Ya mungkin keliling area bersihin kolam renang waktu itu. Tapi kan kolam renang kalau nggak salah seminggu sekali dikurasnya ya. Dikurasnya terus ganti kaporit dan sebagainya. Tuh. Terus ke atas dia malah jadi ajang
ngerumpi lanjutan. Jadi public area. Duh, Kenapa? kok diem duh? Sit pikir sit kok menengan sit. Saya bingung Pak kalau ngomong di depan kamera Pak. Oh, kamu di samping kamera nggak di depan? Oh, Di depanmu itu saya. Maksudnya Kamu ngomong di samping kamera, gitu. Nggak di depan. Jadi fokusnya pura-pura ini kita ngobrol biasa kayak biasa nih kan. Siap. Duh, ada target nggak kakak kapal pesiar? Target sih kalau bisa secepatnya sih tahun depan, mungkin akhir-akhir tahun. Pengen Tahun depan ya. Iya, tapi ya akhir-akhir sih. Cari pengalaman dulu sih Pak, yang paling penting kalau saya. Pengalaman di sini. Karena kan juga yang diperlukan kayak dokumen-dokumennya juga lumayan banyak. Terus tesnya. Karena ya spesifikasinya juga lumayan tinggi juga kan kalau mau naik. Iya. Jadi kayak harus nyiapin mental sih terutama. Iya. Mental tuh harus disiapin paling penting, karena ya saya nggak pernah jauh dari keluarga, nggak pernah jauh dari rumah. Terus lo ini jauh lo ini. Maksudnya keluar dalam jangka waktu yang lama ya gitu. Itu sorry. Ya Pak. Itu kayaknya perlu bener-bener disiapin sih, karena ya belum pernah keluar kota, belum pernah jauh dari keluarga. Mungkin itu sih yang bakal jadi kayak kendalanya. Kayak gitu. Terus kamu bayangin besok kamu nangis gitu. Di pojokan kamar mandi gitu, atau pojokan kamar kangen rumah pengen gitu. Pulang. Terus kamu ambil pelampung nyemplung. Terus tersasar terdampar. Terus udah pernah nonton Castaway belum Pernah Pak. Filmnya Tom Hanks bagus tuh, yang dia terdampar, dia karyawan FedEx. Jadi sponsornya FedEx. Gitu. Keren waktu itu. Filmnya maksudnya, bukan kamu terdampar yang keren. Tapi cruise ship itu menjanjikan ya, memang. Kalau saya lihat sih, iya Pak. Kalau saya dengar dari pengalaman orang juga, iya, kayaknya sih menjanjikan. Dan apa ya? Kalau udah kerja di kapal terus nanti balik ke hotel darat misalnya, itu kan kemungkinan besar jabatannya bisa tinggi. Spoiler. Tahun depan bulan Februari besok insya Allah ada kakak tingkat iya benar perempuan yang dia di cruise ship, dia di FB service kalau nggak salah. Dia di FB service, terus mau datang ke sini. Kemarin sudah janjian dan untuk dia datang. sangat seneng untuk berbagi cerita. Itu sih Pak, menarik sih. Malah justru saya pengen tahu lebih banyak tentang cruise ship gitu. Tentang cruise ship. Jadi ikuti terus podcast ini untuk tahu lebih banyak ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Aduh, racak toy wancanannya. Ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda loh, Duh. Ditayangkan besok Selasa loh. Waduh. Ini saya ngeditnya harus cepet loh. Hari ini hari Senin. Iya, hari ini take 2 video, besok Selasa waktunya kita unggah. Besok Selasa kan masih tanggal 26, Mbak. Lah kan yang untuk yang berikutnya. Oh iya, bener. Jumat tanggal 29 ya? Oh, kenapa enggak tanggal 28 aja kita? Ya. Bisa ngobrol fokus. Malah Oke, ya gitu sih, Duh. Iya, Pak. Berhubung ini sudah 30 menit seperti requestnya Bedu tadi, agar tidak usah berlama-lama. Yeah. Tapi kembali lagi bahwa housekeeping itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang awam ya. Iya. Dimana housekeeping malah mau ngeresek-resek, cuma bersih-bersih di rumah aja bisa gitu. Atau cuma kayak gitu, nggak ada bedanya dengan nuwun sewu misalnya asisten rumah tangga kan gitu. Padahal semuanya sama-sama bagus gitu, dan housekeeping itu tadi punya tingkat kesulitan yang mungkin lebih tinggi. Iya. Karena kalau asisten rumah tangga juga mereka harus tahu banyak hal, tapi kan tidak dalam tanda kutip melayani banyak orang. Sedangkan housekeeping itu lebih banyak dalam hal
melayani orang gitu. Iya. Orangnya beragam, bisa dari dalam dan luar negeri, punya keinginan yang beragam juga. Ya, belum nanti misalnya ada event-event tertentu, misalnya kan gitu loh. Iya benar-benar. Honeymoon misalnya atau punya anak kecil gitu, terus housekeepingnya harus rekor-rekor atau ulang tahun. Iya biasanya gitu. Setup kamarnya beda gitu. Minta request tamunya gitu. Pernah tuh setup beda? Pernah, tapi sama supervisor saya. Jadi kayak dibantuin untuk setup honeymoon kayak gitu. Ya nggak mungkin sendiri. Ya. Itu banyak kebutuhannya. Iya gitu. banyak sekali Pak setupnya. Belum nanti kalau tamu pulang-pulang kamarnya kayak kapal pecah gitu ya. Kalau cuma ada lembaran-lembaran kain aja nggak masalah kan gitu. Iya benar-benar. Dulu saya hari kedua itu masuk kamar tercengang saya. Keluar. Pokoknya tercengang lah. Wah, reget pokoknya. Kotor haruan. Banyak kacang. Oh iya. Kacang beneran. Jadi satu kamar tuh entah kenapa isinya kulit kacang gitu. Nggak tahu lah gitu kenapa. Itu sih Du. Iya Pak. Terima kasih Du sekali lagi. Sama-sama Pak. Habis ini kamu gantian sama Tania. Siap. Tania yang duduk di sini, kamu yang duduk di sana. Senang sekali kamu sepertinya. Kembali gitu. ke balik layar. Kembali ke balik layar. Oke. Sekali lagi terima kasih Du. Iya, Pak. Terima kasih juga Pak Jerry. Dan terima kasih juga selalu membantu kami. Wah, sama-sama Pak. Dimanapun dan kapanpun, termasuk kemarin bantuin saya juga. Oke. Sekali lagi makasih ya Du ya. Sampai jumpa lagi. Matur nuwun. Selamat sore. Selamat sore Pak Jerry.